Assalamualaikum, punya stok kubis di kulkas? Langsung aja yuk ambil secukupnya dan potong-potong kasar seperti ini. Kita sisihkan, jangan lupa dicuci bersih dulu ya. Lanjut, ada satu buah terong, kita buang ujungnya, langsung aja kita belah jadi dua dan potong-potong. Kalau teman-teman mau terongnya dikupas dulu boleh ya. Santan ya, ini aku pakai santan bubuk. Teman-teman boleh pakai santan fresh atau santan instan lainnya ya. Langsung diaduk-aduk sampai merata. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk merata. Setelah matang dan tanak, kita boleh matikan apinya. Dan sayur kuah putih yang enak dan super sedap banget siap untuk disajikan. Asli menu ini simple tapi rasanya juara loh teman-teman. Untuk sayurnya teman-teman bisa pilih apa aja yang ada di rumah ya. Misalnya stok di kulkas tinggal sisa-sisa dimasak seperti ini juga enak. Oke, sudah selesai ya. Sangat gampang banget masak menu hari ini. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak, simple, dan dijamin ini tuh bikin boros nasi loh. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, kali ini kita akan memadukan bahan-bahan sederhana seperti buncis. Di sini saya pakai 250 gram aja ya. Ini udah dibuang bagian ujungnya, kemudian kita potong-potong. Untuk ukuran panjangnya sih bebas ya teman-teman, mau panjang-panjang, mau dibuat serong juga boleh. Lanjut, ini ada wortel, saya pakai 1 buah aja, kemudian kita potong-potong. Untuk potongannya sih saya potong dadu aja kecil-kecil. Oke, seperti ini aja.
Oh ya, kalau teman-teman mau wortelnya lebih banyak boleh ditambah ya. Lanjut, ini ada ati sapi, saya pakai 200 gram, udah direbus setengah mateng, kemudian kita potong-potong ya. Ini tuh favorit anak-anak, makanya meskipun masak sayur saya tambahkan, meskipun sedikit-sedikit ya. Kalau nggak ada ati sapi boleh ditambahkan daging ayam atau ampela ati ayam gitu boleh ya. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea, teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini tuh udah bersih, udah siap pakai ya teman-teman. Lanjut, kita akan goreng teri nasinya. Oh ya, teri nasi dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga kita nggak perlu was-was lagi saat menyajikan makanan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan dulu, lalu kita sisihkan ya. Oke, ini tuh aromanya harum banget. Lanjut, untuk ati sapinya kita akan goreng sampai agak kecoklatan ya. Misalnya teman-teman nggak suka pakai jeroan, boleh pakai udang atau bahan yang lainnya ya, sesuaikan aja dengan selera. Lanjut, kita haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah ukuran sedang, kemudian cabai merahnya 4 buah, bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Dan untuk penyedapnya di sini saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea, bubuk udang berkualitas premium. Isinya tuh udang asli ya yang udah dihaluskan, jadi ini bisa berfungsi sebagai penyedap atau juga garam ya. Rasanya sangat gurih dan aromanya tuh harum banget. Lanjut, kita boleh tambahkan air secukupnya aja dan proses sampai halus ya. Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Dan kita akan tumis sampai harum ya bumbunya. Ini minyaknya pakai sisa menggoreng teri nasi tadi, jadi makin mantul deh. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air, kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Masak sampai bumbunya meresap dan sayuran empuk. Kita boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Lalu masukkan teri nasi yang udah kita goreng tadi. Aduk merata dan masak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Dan cabai rawit utuh ya, untuk teman-teman yang suka pedas, cabai rawit utuhnya boleh di blender tadi ya bareng sama bumbu. Karena saya tuh ada anak-anak kecil yang nggak suka pedas, jadi cukup diutuhin aja. Jadi nanti kalau makan tinggal nyeplos yang suka pedas. Oke, ini udah meresap dan kuahnya juga udah menyusut ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng buncis, wortel, dan ati sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh benar-benar wangi dan menggugah selera teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan paha ayam.
saya pakai 2 buah ya. Ini tuh paha atas dan paha bawah, langsung di fillet. Kemudian masukkan bawang putihnya 3 siung. Lalu ada garam, lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Kecap asinnya di sini aku pakai 2 sendok teh. Langsung aja dicampurkan. Aduk-aduk sampai merata atau boleh dibalur pakai tangan ya, sampai bumbunya itu merata. Oke, kalau dirasa udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Ayam goreng ala resto ini cocok banget disajikan bareng lalapan atau sambal kesukaan ya, atau saus. Bisa didengar tes kriuknya ya teman-teman, asli ini menggugah selera. Meskipun luarnya tuh crispy, tapi dalamnya itu masih juicy dan enak banget ya. Oke, kita potong-potong aja sesuai dengan selera, lalu sajikan bareng dengan selada atau lalapan yang paling disukai sama teman-teman ya. Gimana, sangat gampang banget membuat ayam goreng ala resto. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.